Dua syekh muda dari pesantren Darul Haq itu pemuda-pemuda soleh yang berilmu. Mereka mengajarkan santri-santri kita dengan bijak dan cerdas, sehingga apa yang beliau katakan, apa yang beliau nasihatkan kepada santri-santri kita mudah diterima. Benar, apalagi Syekh Malik, dia sangat menguasai ilmu hikmah. Dari caranya berargumentasi mengingatkanku kepada Syekh Cinta ketika berbicara tentang cahaya. Kalian masih ingat bukan? Ya, kami masih ingat. Tetapi ada yang aneh. Kalau misalkan Syekh Malik dari pondok pesantren Darul Haq, mengapa Syekh Subhan tidak belajar ilmu hikmah? Benar, ada baiknya kita mencari tahu kepada Ananda Syekh Malik. Baik, saya panggilkan Ananda Syekh Malik. Santri, Afwan, ta'al. Tolong panggilkan Syekh Malik secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Syekh Malik, silakan masuk. Tuan. Maaf Tuan Syekh, apa ada masalah penting yang mau dibicarakan dengan hamba? Ada, tapi bukan masalah penting. Kami hanya ingin bercakap-cakap dengan Ananda. Boleh kan? Tentu boleh Tuan Syekh. Ananda Syekh, apakah Ananda Syekh kenal dengan dua orang pemuda sekitar 30 tahunan bernama Hamzah dan Maulana? Hamzah dan Maulana? Maaf Tuan Syekh, kan banyak sekali nama itu di daerah Melayu ini. Apakah ada ciri khususnya? Ya, ada satu pemuda menggunakan kopiah hitam berbadan langsing namanya Maulana, dan satu pemuda lagi berbadan gemuk memakai kacamata dan suka bersair namanya adalah Hamzah. Apakah Ananda kenal dengan mereka? Kalau memang ciri-cirinya seperti itu, tentu hamba kenal Tuan Syekh. Benarkah? Alhamdulillah. Siapa mereka? Mereka berdua adalah guru hamba Tuan Syekh. Guru, maksud Ananda mereka mengajar di pesantren Darul Haq? Tidak, mereka tidak mengajar di sana Tuan Syekh. Aneh, mengapa mereka tidak mengajar di sana? Kan Ananda Syekh pesantren di sana. Saya bukan santri di pesantren Syekh Abu Bakar, melainkan saya hanyalah sebagai guru pengajar kerajinan dari rotan, tanah dan sebagainya Tuan Syekh. Oh, seperti itu. Iya Tuan Syekh. Boleh aku bertanya? Silahkan Tuan Syekh. Terangkan kepadaku apa itu tentang takwa. Apakah Tuan Syekh pernah melewati jalan yang ada durinya? Pernah. Apakah Tuan Syekh pernah melewati jalan yang ada durinya? Pernah. Apa yang Tuan Syekh lakukan? Tentu saja aku berhati-hati melewatinya. Itulah takwa. Apa maksudmu? Menjauhkan diri dari dosa kecil dan besar itu adalah takwa.
sebagaimana kita berjalan di tengah-tengah yang banyak durinya, maka kita harus berhati-hati dalam berjalan. Jangan meremehkan dosa kecil. Gunung yang tinggi juga terdiri dari batu-batu kerikil. Yang bagus semua benar, tetapi agar kita selalu berhati-hati pada apakah yang harus kita lakukan. Kesabaran. Mengapa kesabaran dan bukan ketergesa-gesaan? Karena ketergesa-gesaan akan membuat kita tidak berhati-hati akan jalan. Kita harus berhati-hati dalam menatap, dalam melangkah di tanah ini, karena banyak duri dan cobaan dalam hidup ini. Jika kita tidak ada dalam kesabaran, niscaya kita akan jatuh, di mana kita akan melupakan sebuah kebenaran. Berikan aku dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 109, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 65, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 75, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Bolehkah aku bertanya, Silakan Tuan saya. apa yang dilakukan untuk mendapatkan kesabaran? Kesabaran tidak dapat diperoleh kecuali dengan dua hal, yaitu pertama cinta kepada Allah atau mahabbah, dan yang kedua takut kepada Allah. Dengan dua hal ini kita akan sampai ke ujung jalan kehidupan yang kita tuju. Ternyata dengan izin Allah, tentunya dengan izin Allah. Mengapa demikian? Karena rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah apabila disatukan akan menghasilkan sebuah buah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya. Subhanallah, pengetahuan Anda Syekh tentang ilmu agama dan hikmah alam sangat mengagumkan. Sebenarnya siapa Ananda Syekh, Maulana dan Hamzah? Hamba adalah lulusan dari pesantren Darul Hikmah. Maulana dan Hamzah beliau itu adalah guru hamba. Mereka adalah Syekh Maulana Nuruddin yang dikenal dengan nama Si Bujang, dan Syekh Hamzah atau yang disebut dengan Syekh Cinta. Si Bujang. Subhanallah, ternyata dialah putra almarhum tuan guru Syekh Sufi. Pantaslah Syekh Abu Bakar menghormati Syekh Maulana Nuruddin dan Syekh Cinta. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Terima kasih Ananda Syekh Malik. Silahkan kembali mengajar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ